Fredo, kau hari lain sih? Alfredo saya tunggu dari tadi Pater. Oh ya, Alfredo, silakan. Alfredo. Iya, Pater, saya ingin bertanya mengenai baptisan, Pater. Yo. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman Protestan yang aliran karismatik, aliran Pentakosta Pentakosta, karismatik. Pater. Jadi ada teman yang bertanya kepada saya, bukan hanya sekedar bertanya, tapi juga sedikit mengintimidasi, mengatakan bahwasanya kalian itu salah. Kenapa baptisan itu dipercik, harusnya diselam. Terus tidak boleh baptisan anak-anak, harus dewasa. Kemudian ya mengenai baptisan itulah, Pater. Ya, Pertanyaan saya bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan ini, Pater? Bisa. Sir Alfred, saya bisa paham. Bisa mute-kan dulu. Alfred bisa. Oke. Kekeliruan memahami pembaptisan dengan dari katanya baptism artinya menyelamkan. Ternyata mereka keliru. Mereka memahami sebagai menyelam di dalam air. Jangan mainkan orangnya, teman-teman, saya mau makan siang. Sebenarnya mereka mengartikan menyelamkan di dalam air. Ternyata pembaptisan itu bukan ditenggelamkan di dalam air, melainkan ditenggelamkan di dalam apa? Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti Alfred, baptis artinya ditenggelamkan dalam air atau ditenggelamkan di dalam kematian, Alfred? Dalam kematian, Pater. Berarti jawaban menyelesaikan perkara, kan? Iya, Pater. Berarti salah tafsir itu, Pater. Baptisan artinya ditenggelamkan dalam kematian supaya dibangkitkan bersama dengan Dia. Oke. Sekarang kenapa baptis anak? Bantu dulu Indri. Kisah 2 ayat 38, konsentrasi di 39. Janji pembaptisan ini untuk siapa saja? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Om Pratama, naikkan ke sini. Om Pratama, naik dan tanya daripada kau type aneh-aneh. Kau punya jari untuk wartakan kebaikan. Tanya misa, tanya apa. Jangan mute kan, naikkan dia kan. Mungkin dia mau tahu tentang saya. Naik sini satu. Roma apa, Roma ini, surat Roma. Kau naik ke sini toh. Jangan sampai kamu punya, yang kalian nanya, mau menyamar, orang yang sama menyamar. Begitu. Tolong, saya ini ajar, saya ini bongkar kitab suci bukan untuk saya. Supaya kalian mau tahu saya mau imam atau tidak imam, saya mau mengajar, urusan saya mau mengajar sebagai orang Katolik. Saya mau buka kitab suci, saya mau buka live, urusan saya sebagai orang Katolik. Supaya kalian tahu, yang Katolik-Katolik yang seperti ini nih.
Mau di dalam biar atau di luar biar. Kalau saya mau buka live, kamu kontrol saya di live kah? Kalian saya punya uskup kah? Saya punya general kah? Sudah. Ini ada teman kelas di sini. Kami ada proses dalam SPD. Kami punya anak manual superior. Itu orang Katolik sendiri yang buat seperti itu. Saya kenal orang-orangnya. Mau sebut nama di sini kah? Supaya kalian sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang di belakang semua itu. Supaya kalian pergi salam dia punya room-room. Bernardus bukan Potas. Potas tidak akan tahu proses. Itu Katolik semua. Pengacut sekali. Tolong yang kalian dengar ini kah? Sampai di mana tadi ini sih? Oke, Alfred. Jadi janji itu, janji pembaptisan di ayat 39 itu untuk siapa saja, Indri? Sebentar, Pater. 2:39. Ya. Sebab bagilah kamu, sorry Pater. Sebab janji ini Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. janji apa ya 38 pembaptisan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan Maka terima. kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anak-anak tidak ada dosa, ya untuk karunia Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka semua yang masih jauh sejauh yang akan dipanggil oleh Allah. Pembaptisan untuk apa, Alfredo? 1 Petrus 3 ayat 21. Untuk memohonkan hati nurani yang baik. Indri, 1 Petrus 3:21. Oh, Tidak sembuh. 1 Petrus, aduh maaf, 1 Petrus 3:21, maaf Pater. Orang Taiwan lama sekali ya, kau ini diam-diam sih. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Tahan dulu, Alfred. Engkau tidak mau anak-anak selamat? Alfred, di situ sangat jelas. Juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasan, yaitu pembaptisan. Pembaptisan menyelamatkan. Lanjut, untuk apa lagi baptis? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan menyelamatkan, yang kedua pembaptisan untuk memohonkan hati nurani yang baik, bukan untuk menghilangkan kenajisan jasmanimu. Baca kembali di situ, Indri. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Tahan dulu. melainkan Pentekostas bilang kenajisan jasmani, makanya harus dicelup. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmanimu, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Alfred, engkau tidak mau anakmu punya hati nurani yang baik?
Itu batis tuh. Kalau engkau mau supaya anak-anakmu selamat, Harus dibaptis, Pater. ya harus dibaptis. Nah, perkara di situ 1 Petrus sudah omong. Mereka kan mengatakan kalau anak-anak itu harus diserahkan, Pater. Nah, situ pun saya juga bingung diserahkan yang bagaimana ini, Pater. Apakah Katolik tidak menyerahkan anak-anaknya? Nah, itu. Oke, begitu ya, teman-teman. Kita mau makan siang dulu ya, teman-teman ya. Minta maaf. Iya, Pater. Saya terima. Oke tuh. Saya juga mau tidur dulu. Isen, mau tidur semua besok bisa ya. Yo. Oke ya teman-teman, kalau mau tanya tentang saya, tanya di Insen lah, tanya di teman-teman kelas supaya mengerti, oke? Supaya kalian mengerti saya punya situasi, kan paling-paling teman kelas yang tahu lebih baik. Oke, terima kasih. Yang saya mau katakan, kekatolikan saya tidak bisa kamu hilangkan. Apakah saya masih dibiara atau tidak dibiara. Dan untuk baca kitab suci, saya mau baca di luar biara, mau baca di dalam biara, bukan kamu urusan. Dan saya mau jelaskan kitab suci mau ada di biara dan tidak ada di biara, bukan kamu urusan. Seperti itu. Vatikan mau keputusan apa untuk saya Vatikan? Urusan Vatikan, bukan urusan kalian. Dan ditabiskan oleh hierarkis dan itu urusan hierarkis, bukan urusan awam. Hero, kau suruh makan siang belum? Kamu jam berapa di situ? Saya jam 12.08 siang. Nah, itu makan siang dulu. Kami jam 2 di sini. Jam tidur di sini. Buat baiklah, buat baik sebelum kau mati. Mungkin inilah yang ini, walaupun saya lemah, kami ini berdosa, bantu dulu Indri, Yakobus 5 ayat 19-20. Tanya Insen Elam nih, manusia yang paling tabah, yang jatuh di lapangan tidak bangun balas orang. Bantu dulu Indri. Yakobus 5, kau type di bawah itu Indri. Ya. Ini, Jack R, ini pastor sudah mulai stres. Terima kasih, engkau sudah bertahan sini sampai jam 12 malam, stres. Buat baik selama masih hidup. Oke, bantu dulu. Dan inilah kebaikan yang saya bisa buat. Buka kitab suci sama-sama. Sebelum saya mati. Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itulah yang saya bisa buat, hal paling kecil. Hal yang paling kecil. Gas. Begitu ya? Ini Erik dari mana nih? Erik gas. Kau kira saya penjual gas untuk mobil sini untuk kompor kan? Saya tidak enak sebut itu Pater tadi itu. Mau paman atau apa? Keskoparan Oke. Makassar. Tapi halus-halus ya, ntar kasar-kasar yang kau sama Makassar. Juan Gideon, apa tadi ayat Yakobus 5 19, maaf, Yakobus 5 19-20. Itulah yang bisa buat ya teman-teman. Apa gunanya kalian Katolik yang type aneh-aneh ditanya surat ini surat itu, apa gunanya untuk kalian? Itu kan saya punya kehidupan. Sejak kapan saya tanya kamu punya istri baik-baik, kamu punya istri selingkuh, suami begini? Saya tidak tanya. Kenapa kamu baper atau apa? Kepo dengan kehidupan orang lain. Apa kepo itu apa?
Tidak tahu, saya tidak dalam bahasa Spanyol. Saya pakai saja. Mereka bilang jangan kepo, saya pakai saja. Kepo itu apa, Indri? Eri, kepo. Keren, keren. Ingin tahu. Oh, Ingin tahu. keren. Kepo, bukan ya? Ingin tahu. Makanya anak-anak Gen Z biasa bilang begini, mau tahu atau mau tahu aja. Oh, gitu. Kepo pengen tahu. Oh, kepo itu pengen tahu. Gila berusaha. Oh, mau tahu aja apa mau tahu banget itu ya? Ah, begitu. Anjay. Iya, maksudnya begini ya teman-teman. Kamu kasih saya makan 1 sendok nasi. Saya minta apa di kamu? Makanya oke, terima kasih nanti. Terima kasih ya. Ika Duri, nanti saya coba cek DM nanti. Nanti saya berusaha untuk bagaimana harus kirim kembali. Oke, santai saja. Harus begitu, berani. Oke, teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Oke, Pengkawan mod. yo, Insen. Ya, terima kasih banyak Pak Ter. Arigato. Berkat kami dulu. Pater Erik, Melkisedek, pertolongan kita Gracias. pertolongan firman Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh karunia kasih, karunia rahmat, ketabahan, kesabaran, dan belas kasih yang sungguh dan murni dalam hati kita masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Amin. Oke, Terima kasih Pak Ter, selamat Terima makan. kasih Pak Ter. Terima kasih. Oke, selamat makan bro. yo. Pak Ter, Ica, terima kasih.